Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Attallah, NPM 1917051072 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Teori Informasi. 1. Teori Informasi. Teori informasi adalah disiplin ilmu dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. Dalam teori informasi, ada istilah redundansi informasi. Redundansi adalah suatu yang bisa diramalkan atau diprediksikan, karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis, biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Contoh ketika kita mengetik pada keyboard QWERTY, sering muncul prediksi kata dan teks prediksi atau secara otomatis. Seperti contoh gambar di bawah ini. 2. Overview. Overview of Information Theory. Mengapa kita harus mempelajari teori informasi? Yaitu untuk menyelesaikan masalah komunikasi dan menyalurkan informasi dengan cara yang efisien, yaitu dengan waktu dan ruang yang minimum. Alur kerja pengiriman data ialah source, transmitter, sistem transmisi, receiver, dan destination. Source adalah komponen untuk membangkitkan informasi yang akan ditransmisikan. Transmitter adalah tempat di mana informasi yang berasal dari sumber akan diproses agar dapat disalurkan oleh sistem transmisi. Sistem transmisi akan menyalurkan sinyal dari transmitter ke penerima. Fungsi sistem transmisi adalah untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Pada receiver, informasi yang didapatkan akan diolah lagi agar dapat dipahami oleh tujuan. Pada destination akan menghasilkan informasi tersebut. Seperti contoh di gambar ini. Possession, modem, signal, modem, setelah itu server. Informasi yang dapat bersumber dari film, book, atau teks, foto, suara, dan lain-lain. Macam-macam informasi. 1. Pragmatic information terkait dengan penggunaan dan efek pesan. 2. Semantic information terkait dengan arti pesan. 3. Syntactic information terkait dengan struktur pesan atau karakter yang membentuk informasi. Contoh dalam kalimat ialah 1. Saya minum kopi di cafe shop. 2. Di cafe shop saya minum kopi. Secara sintaktik atau sintaksis adalah berbeda, namun secara semantik dan pragmatik adalah sama. Contoh, Pulau Jawa telah masuki zona merah COVID-19. Ibu kota di Pulau Jawa yang telah masuk zona merah COVID-19 adalah Bandung dan Ciamis. Secara sintaktik, semantik dan pragmatik adalah berbeda. 3. Probability, entropi, dan inference. Satuan ukur informasi dinyatakan oleh entropi. Entropi mengkuantifikasi nilai ketidakpastian pada sebuah variabel data. Entropi merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukuran informasi dinyatakan dengan bit. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlakukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Dalam teori informasi, entropi memberi tahu kita jumlah informasi yang terkandung dalam peristiwa yang diamati X. Suatu peristiwa tentu saja memiliki probabilitasnya. X, satuan dari entropi Hx adalah bit. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data atau dataset. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Entropi pada X didefinisikan sebagai gambar berikut. Contoh, misalkan kita mengirimkan teks pendidikan, maka kita hitung probabilitasnya. Semakin tinggi probabilitas suatu simbol, maka self entropinya semakin kecil. Seperti contoh gambar di atas. Maka diperoleh entropi dari teks pendidikan yang dikirimkan adalah 2.0, 254, dan bit yang dikirimkan adalah 20.254. Seperti gambar di kiri saya. Kalau dari Anda, kanan. 4. Cryptanalysis.
adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman, atau suatu ilmu dan seni untuk membuka ciphertext. Seperti contoh gambar di bawah saya, plaintext, encryption, ciphertext, description, dan plaintext. Enskripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli plaintext menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi, ciphertext. Deskripsi adalah proses mengubah pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi pesan asli kembali. Secara matematis, algoritma cipher dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan tutup kurung T plus K, buka kurung, modulo 26, S sama dengan teks, T sama dengan teks terang, K sama dengan kunci. Jenis-jenis cipher substitusi seperti satu cipher abjad, tunggal atau monoalfabetik cipher, dua cipher substitusi homofonik atau homophonic substitution cipher, tiga cipher abjad, menjemuk atau polyalphabetic substitution cipher, empat cipher substitution polygram atau polygram substitution cipher. Caesar cipher. Caesar cipher adalah jenis enskripsi dengan cara menukar setiap huruf dalam naskah asli dengan huruf lain dalam naskah acak. Besar atau kecil huruf dipertahankan dalam naskah acak. Dengan kata lain, huruf besar ditukar dengan huruf besar. Huruf kecil ditukar dengan huruf kecil, tetapi spasi, titik, koma, dan tanda lain tidak ditukar. Penukaran huruf tersebut dengan cara shift transformation dengan rumus yaitu digambar di bawah ini. Di mana C adalah kode bilangan karakter acak, P adalah kode bilangan karakter asli, B C adalah besaran shift, N adalah besaran perbendaharaan karakter dengan kode 0 sampai N-1. Rumus untuk enskripsi sesuai dengan relasi ekuivalen. Berdasarkan rumus enskripsi, rumus deskripsi untuk Caesar cipher adalah seperti di bawah ini, yang sesuai dengan relasi ekuivalen. Julius Caesar sendiri menggunakan huruf A sampai Z dengan kode 0 sampai 25 sebagai perbendaharaan karakter untuk enskripsi. Karakter selain huruf tidak dienskripsi. Caesar cipher adalah menghilangkan spasi, ada juga yang tidak. Contoh U, H, K, P, H, Z, H, S, Z, H, I, P, S, H. Seperti itulah. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.